pertanyaan tadi, cuman waktunya gimana ya? Apa nanti aja gitu biar penasaran kalau itu lagi gitu. Minggu depan. Ini pertanyaannya, bagaimana cara mengurusi jenazah jika jenazah itu seorang wanita yang sedang hamil? Kemudian kedua, adakah sunnah-sunnah atau yang harus dilakukan oleh kita setelah ikut menguburkan? Kalau rumahnya sempit bisa nggak memungkinkan untuk menghadapkan ke arah kiblat, gitu, baik ketika ke jenazah, kemudian ketika mengkafani, kemudian ketika memandikan, hal tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat. Yang pertama, seorang yang wanita yang meninggal dalam keadaan hamil, hal pertama yang harus kita pastikan adalah kandungan yang ada, bayi yang ada di dalam kandungan itu memang telah wafat. Itu mesti kita pastikan. Jadi tanpa perlu dikeluarkan, kita cukup mengubur orang tuanya aja. Kita kubur orang tuanya ke arah kiblat seperti pada umumnya kita lakukan. Tapi kalau andai kata ada kemungkinan janin yang ada di dalam kandungan si jenazah wanita ini dia hidup, maka wajib hukumnya, walaupun sudah dikuburkan, wajib hukumnya bagi kita untuk kita gali lagi, kita keluarkan anak tersebut walaupun sudah dikubur. Jadi hal pertama yang kita pastikan si wanitanya mati, janin yang dalam kandungan juga ikut mati. Umumnya begitu, biasanya begitu. Kalau andai kata hidup itu jarang, ada tapi jarang terjadi. Itu hal pertama. Dan perlakuannya dia sama seperti kita memandikan wanita muslimah atau mengkafani wanita muslimah pada umumnya. Cuma satu hal aja yang perlu kita pastikan adalah janinnya. Yang ada di dalam kandungan itu hidup atau tidak. Kalau hidup wajib dikeluarkan. Kalau andai kata udah meninggal nggak perlu dikeluarkan. Biar di dalam kandungannya. Gitu. Terus yang kedua, kalau andai kata kondisi rumahnya sempit sekarang, nggak memungkinkan bagi kita untuk melakukan sunnah-sunnah di dalam pengurusan jenazah, mandikannya ke arah kiblat, mengkafannya ke arah kiblat, kemudian jenazahnya ketika belum dimandikan dan ketika belum dikafankan memang sudah kita posisikan ke arah kiblat. Karena saking sempit di rumah kita, bagaimana kalau sunnah-sunnahnya nggak kita lakukan? Nggak apa-apa, nggak berdosa, gitu ya, tidak berdosa. Tapi yang lebih afdal, yang lebih utama adalah apabila sunnah tersebut bisa kita lakukan, sekalipun kita tinggalkan tidak berdosa. Amalan-amalan setelah menguburkan ada sunnah-sunnahnya. Amalan-amalan setelah menguburkan, ya sebenarnya sih tidak ada amalan-amalan khusus, gitu ya. Tidak ada amalan-amalan khusus, dan yang menjadi ini bisa kita katakan sebagai satu tradisi juga, kita bilang sebagai tradisi, bisa, atau kita katakan sebagai bagian daripada agama juga bisa, ya, karena para sahabat, para tabi'in, para ulama melakukan seperti apa yang kita lakukan sekarang. Ya, biasanya kalau kita setelah kita menguburkan, dianjurkan bagi kita untuk tidak cepat-cepat kembali. Pertama tuh habis selesai nguburin nih, jangan cepat-cepat pulang, jangan. Duduk dulu di situ beberapa saat. Ya, kita duduk dulu di situ beberapa saat sambil kita membaca doa dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita berdiri. Ya, kita berdiri dan nanti setelah itu kita melakukan seperti apa yang biasa kita lakukan. Tahlilan yang kita mau bikin 3 hari, 7 hari, 15 hari, 40 hari, 100 hari dan lain sebagainya. Tapi kalau amalan-amalan setelah menguburkan hanya setelah ke situ. Jadi habis dikuburin nggak langsung bangun, duduk beberapa saat dengan jenazah sambil kita mendoakannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa baligh bi rahmatika ya arhamar rahimin.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رضي الله تعالى وصحبه سيدنا رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارحم لنا جميعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما لا شجا ولا محروما. اللهم لا تدع بمقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.